Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Jual Musuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti klik saja etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Derajat, Garut tahun 2003. Malam baru saja menjelang, anak-anak kecil yang sedang bermain di luar rumah bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Warga di kampung tersebut masih percaya dengan adanya keberadaan mitos Sandekala yang konon akan menculik dan menyembunyikan anak-anak yang masih berkeliaran di luar rumah menjelang maghrib. Semua pintu rumah dan jendela milik para warga sudah tertutup rapat. Yang tampak hanyalah rombongan pemuda dan bapak-bapak yang berjalan menuju masjid terdekat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah. Namun suasana yang lebih sunyi senyap bak suasana kuburan di kala tengah malam justru terlihat dari sebuah rumah mewah berlantai 3 di tengah-tengah perumahan warga. Sebuah rumah yang tampak paling mencolok sebab sangat kontras dengan rumah-rumah yang berada di sekelilingnya. Rumah-rumah tersebut terlihat begitu sederhana dan tidak bertingkat. Pondasi bangunannya juga tidak terlalu istimewa, tidak ada garasi, apalagi mobil mewah yang berjejer di depan rumah. Hal ini berbanding terbalik dengan sebuah rumah milik Pak Gugum. Selain terlihat mewah dan berdiri kokoh, halaman rumah laki-laki itu juga begitu luas. Tidak terhitung juga banyaknya mobil mewah yang berjejer di garasi miliknya, yang menjadi tolak ukur kalau Pak Gugum bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sudah dianggap lebih sukses dan mapan bila dibandingkan dengan warga desa di sana. Akan tetapi sayangnya rumah mewah itu malah tidak ubahnya sebuah kuburan. Selain suasananya yang begitu sunyi, senyap dan begitu mencekam ketika malam sudah beranjak menggantikan siang. Dan aura tidak biasa yang membuat siapapun tidak akan betah untuk berlama-lama tinggal di rumah tersebut. Laki-laki bernama Pak Gugum itu hanya termenung sendirian di sudut kamarnya yang tidak kalah mewah. Sudah setahun belakangan ini Pak Gugum hanya hidup tergantung pada kursi roda. Dia juga hanya hidup sendiri, tanpa kehadiran istri dan anaknya. Semua harta benda dan kemewahan hidup yang sudah berhasil diraihnya dan membuatnya mendapatkan banjir pujian selama ini, seakan tidak ada artinya kini. Separuh tubuh Pak Gugum bahkan kini sudah tidak bisa berfungsi dan mengalami kelumpuhan, sehingga membuatnya tidak bisa beraktivitas dengan normal seperti kebanyakan orang. Tidak jarang kenyataan pahit tersebut sempat membuat semangat hidup Pak Gugum menjadi terkikis, layaknya uap yang terkena cahaya matahari pagi. Bahkan laki-laki itu sempat hendak mengakhiri hidupnya dengan mengiris tangan kirinya dengan pisau yang suka dipakai untuk mengupas buah-buahan. Untungnya aksi nekat Pak Gugum tersebut berhasil digagalkan oleh orang kepercayaannya. "Pak, ayo makan dulu. Tadi saya sudah membuatkan bubur ayam buat Bapak. Habis itu minum obat pereda nyerinya ya, biar tidurnya nyenyak." Suara lembut seorang perempuan tiba-tiba saja mengagetkan lamunan Pak Gugum. Ya, perempuan itu adalah Cok Neni, orang yang selama ini diberi tugas untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah dan juga melayani semua keperluan Pak Gugum, seperti menyuapi makan, memberi obat, dan memastikan Pak Gugum sudah tidur, barulah dia bisa pulang. Kesabaran dan kelembutan Cok Neni dalam menghadapi sikap Pak Gugum yang terkadang benar-benar menguji kesabarannya juga sudah teruji. Pak Gugum diam saja dengan wajah tanpa ekspresi, namun dia manut saat Cok Neni memintanya untuk membuka mulut. "Pak, tugas saya hari ini sudah selesai. Sekarang Bapak istirahat ya, sambil menunggu Pak Jaja datang," pucuk Cok Neni seraya mendorong pelan kursi roda Pak Gugum menuju ruang tamu yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari kamar pribadi laki-laki itu. Akan tetapi belum 5 menit tiba-tiba Pak Gugum minta Cok Neni untuk membawanya kembali ke dalam kamar. Cok Neni pun langsung mendorong kursi roda tersebut ke dalam kamar Pak Gugum
mendekatkan kursi rodanya dengan posisi mendekat ke tempat tidur, agar lebih mempermudahkan Pak Gugum untuk naik ke atas kasur. "Apa Pak Gugum butuh sesuatu untuk saya ambilkan sebelum saya pulang?" tanya Cek Neni lembut. Pak Gugum hanya menjawab dengan gelengan kepala. Akhirnya perempuan parubaya itu pun pamit, lalu menutup pintu kamar Pak Gugum. Suasana kembali hening dan terasa mencekam setelah Cek Neni pulang ke rumahnya dan kembali meninggalkan Pak Gugum sendirian di rumah mewahnya yang bak istana itu. Pak Gugum pun mencoba untuk memejamkan kedua matanya, meski akhir-akhir ini hal itu adalah salah satu hal yang mulai sulit untuk dia lakukan. Ya, Pak Gugum mulai sering takut untuk tidur di malam hari. Semua itu karena akhir-akhir ini dia sering mengalami mimpi buruk dan menakutkan. Dia merasa diteror oleh sosok-sosok tidak kasat mata yang sebelumnya tidak pernah dia alami sebelumnya. Sosok-sosok yang berwujud aneh dan seram tersebut secara bergantian mendatanginya seraya mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Bahkan seringkali juga Pak Gugum bermimpi ditarik paksa untuk ikut ke sebuah areal pemakaman kuno yang banyak dihuni oleh sosok-sosok tidak kasat mata yang berwujud aneh serta menyeramkan. Ada genderuwo, sosok setengah manusia setengah anjing, kuntilanak merah yang dadanya bolong dan dipenuhi oleh belatung yang masih hidup. Sosok nenek-nenek berbadan tirus yang memiliki kuku panjang dan hitam. Pocong yang kain kafannya berlumuran darah dan berbau busuk. Bahkan sosok laki-laki kerdil bertelinga lebar dan bermata merah menyala juga ada. "Sudah saatnya kau ikut dengan kami, wahai manusia, sebagai pembayar atas kemewahan dunia yang sudah berhasil kau dapatkan," kata sosok kuntilanak merah yang dadanya bolong. Bau busuk yang berasal dari belatung yang masih hidup dan menggeliat-geliat itu membuat perut Pak Gugum bagai diaduk-aduk oleh sebuah tangan yang tidak terlihat. Tangan sosok kuntilanak merah itu tiba-tiba saja memanjang terulur ke arah leher Pak Gugum, seakan hendak mencekiknya. Pak Gugum yang sadar sedang berada dalam bahaya dan nyawanya sedang terancam, sontak tersulut mundur. "Tolong, jangan bunuh saya masih ingin hidup," ratap laki-laki itu dengan butiran keringat sebesar biji jagung yang mulai membasahi kemeja yang dikenakannya. "Enak saja, pokoknya kau harus ikut kami, wahai manusia serakah." Sebuah suara bentakan diiringi dengan geraman tiba-tiba saja bergema memenuhi tempat itu. Pak Gugum di tengah-tengah rasa takutnya memberanikan diri ke arah samping kiri di mana suara itu berasal. Wajah laki-laki itu makin terlihat pucat seperti mayat. Ketika sosok genderuwo yang berbulu lebat warna hitam tahu-tahu sudah mengangkat tubuh kurus Pak Gugum ke atas dengan sebelah tangannya yang besar. Kedua kaki Pak Gugum berusaha menendang ke sana kemari, mencoba melepaskan diri dari cengkraman sosok yang dikenal buas tersebut. Tolong saya!" teriak Pak Gugum. Tiba-tiba saja terdengar suara gedebuk yang cukup keras. Rupanya itu suara yang berasal dari tubuh Pak Gugum yang dilemparkan begitu saja oleh sosok genderuwo yang tadi memiting lehernya. Pak Gugum hanya bisa meringis kesakitan. Sekujur tubuhnya terasa linu akibat dilempar oleh sosok tadi. Pada saat yang sama laki-laki itu pun terbangun dan mendapati dirinya sudah terjatuh dari atas kasur empuk yang selama ini menemani tidurnya. Itu adalah kejadian beberapa hari yang lalu yang cukup membuat nyali laki-laki itu ciut. Pak Gugum jadi takut untuk tidur sendirian. Dia sempat minta bantuan kepada warga lewat Pak RT dan RW setempat untuk mencarikan warga yang mau menemaninya menginap di rumah mewahnya. Bahkan Pak Gugum sampai berjanji hendak memberi upah yang cukup besar asal orang itu mau ikut menginap di sana. Tentu saja tidak sedikit warga yang merasa tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh Pak Gugum. Sampai Pak RT harus membuatkan jadwal terpisah untuk orang-orang yang berminat agar jadwalnya tidak bentrok. Malam itu giliran pertama jatuh kepada Kang Isur dan Kang Ijat. Dua orang kakak beradik yang sehari-hari bekerja serabutan sebagai penggembala domba dan mengurus kebun milik orang kota. Awalnya Kang Ijat dan Kang Isur begitu bersemangat untuk menemani Pak Gugum tidur di kamarnya. Mereka rela tidur di bawah beralasan kasur, sedangkan Pak Gugum tidur di atas. Akan tetapi saat tengah malam keduanya tiba-tiba saja merasa sangat ketakutan saat melihat ada sosok seorang perempuan berwajah pucat dengan sebuah mahkota terbuat dari emas berkilau menatap penuh kemarahan ke arah mereka berdua.
Tiba-tiba saja kedua tangan kurus sosok perempuan itu berubah memanjang dan diarahkan langsung ke leher Kang Isur dan Kang Ijat. Sepertinya sosok itu memang hendak mencekik leher kedua laki-laki tersebut. Sontak hal itu membuat mereka menjadi semakin ketakutan. Tanpa pikir panjang, Kang Ijat dan Kang Isur berlari keluar kamar Pak Gugun sambil berteriak histeris. Setan, ada setan. Mereka tidak peduli meski sempat terjatuh karena tidak melihat ke arah depan. Bahkan kaki kiri Kang Isur sempat membentur kursi sofa yang ada di ruang tamu hingga dia harus berlari sambil terpincang-pincang. Untunglah pada saat yang sama ada warga yang sedang kebaikan jaga ronda sedang melewati rumah Pak Gugum. Kang Ijat dan Kang Isur pun akhirnya diantar pulang oleh para peronda. Namun naas, setelah peristiwa itu mereka berdua sempat mengalami sakit demam tinggi selama 2 minggu. Setiap malam Kang Isur dan Kang Ijat juga tidak bisa tidur nyenyak, selalu berteriak-teriak ketakutan sambil menangis. Pihak keluarga sudah membawa mereka berobat ke dokter di beberapa rumah sakit yang berbeda. Namun hasil diagnosanya tetap sama, yaitu mereka berdua tidak menderita penyakit apa-apa. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kondisi tubuh Kang Ijat dan Kang Isur yang semakin kurus, sebab kedua mata mereka selalu nyalang setiap malam. Sampai akhirnya seorang ustadz bernama Ustadz Henhen dari desa lain didatangkan untuk mengobati. Kata sang ustadz, Kang Isur dan Kang Ijat terkena sawan alias mendapat gangguan dari makhluk halus. Sang ustadz menyarankan agar keduanya dilakukan ruqyah. Setelah beberapa kali menjalani ruqyah dipadu oleh Ustadz Henhen, akhirnya kesehatan Kang Isur dan Kang Ijat pun berangsur membaik. Peristiwa menakutkan yang pernah menimpa keduanya saat menemani tidur Pak Gugum di kamarnya akhirnya tersebar luas. Hal ini tentu saja membuat warga lain yang tadinya berminat untuk menemani Pak Gugum tidur malam menjadi berubah pikiran. Meskipun Pak Gugum sudah mengiming-imingi akan menaikkan upahnya menjadi 2 kali lipat, namun tidak ada satupun warga yang tertarik untuk melakukannya. Akhirnya sejak saat itu Pak Gugum pun kembali tidur malam sendirian, tanpa ada warga yang menemani. Malam-malam yang panjang dengan berbagai teror menakutkan pun kembali harus dihadapi oleh laki-laki itu sendirian. Malam itu juga tidak jauh berbeda dengan malam-malam yang sebelumnya. Saat itu Pak Gugum sedang tertidur lelap. Tiba-tiba saja dia merasa tempat tidurnya seperti bergoyang-goyang. Awalnya Pak Gugum menyangka sedang terjadi gempa di tempatnya. Pak Gugum yang takut hal buruk akan menimpanya berniat langsung membangun dan hendak meloncat dari atas tempat tidur. Namun anehnya Pak Gugum malah tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali. Tubuhnya seperti terpasung di atas ranjang, bahkan hanya untuk mengangkat tangannya saja Pak Gugum tidak mampu, seperti ada batu besar gunung yang menindih tubuhnya. Sementara itu goyangan di bawah tempat tidurnya makin lama makin mengencang, hingga membuat laki-laki itu semakin ketakutan. Tubuhnya jadi tergoncang ke kiri dan ke kanan tanpa bisa dia mengontrolnya. Ya, Pak Gugum mulai terintimidasi oleh pikirannya sendiri. Pak Gugum sempat ingin berteriak memanggil Jaya, karyawan sekaligus orang kepercayaannya yang rutin mengunjunginya di rumah ketika malam. Akan tetapi keanehan kembali terjadi. Sekeras apapun dia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar, seperti ada sebuah benda yang menghalangi pita suaranya. Sampai akhirnya goyangan dari bawah tempat tidurnya pun berhenti. Namun hal yang lebih menakutkan pun terjadi. Dari bawah kolong tempat tidur Pak Gugum tiba-tiba muncul sebuah tangan kurus berwarna putih pucat. Saking pucatnya tangan itu begitu dingin, seperti tangan mayat, dan mengalirkan hawa dingin seperti es ketika menyentuh kaki Pak Gugum. Disusul kemunculan sosok perempuan cantik memakai kebaya berwarna hitam dan rambut yang disanggul sempurna menambah nilai kecantikannya. Sayangnya, tatapannya begitu dingin menghujam hingga terasa menusuk ke dalam jantung. Sebuah senyum dingin ikut terukir di bibirnya. Waktumu sudah habis, wahai manusia. Sekarang sudah tiba saatnya kau serahkan dirimu untuk menjadi budakku selamanya. Ucapnya seraya melayang pelan tepat di atas tubuh Pak Gugum yang masih tidak bisa digerakkan. Wajah Pak Gugum spontan berubah pucat karena dia tahu siapa sosok perempuan itu. Jangan, Nyai. Jangan, Dewi Anjani, saya mohon. Saya janji akan memberikan tumbal baru untuk saya persembahkan buat Nyai sebagai gantinya, pinta Pak Gugum dengan wajah memelas. Aneh, kali ini suaranya begitu lancar keluar dari bibirnya. Tidak seperti tadi meski dia berteriak-teriak memanggil Pak Jaja, namun tidak ada suara yang keluar.
Sosok perempuan bernama Nyai Dewi Anjani, penguasa salah satu air terjun yang berada di daerah pedalaman Garut tersebut, hanya menyeringai, memamerkan susunan giginya yang berwarna kuning kehitaman bercampur noda merah khas warna darah. Sejak awal kau hanya mengajukan 10 nama tumbal, dan 10 tumbal tersebut sudah aku terima. Sudah kau dapatkan kekayaan yang sangat berlimpah sebagai gantinya. Aku hanya ingin mengingatkanmu soal perjanjian kita yang sudah sama-sama kita sepakati. Kata makhluk tidak kasat mata yang terkenal bengis dan tidak punya rasa belas kasihan tersebut. Tubuh Pak Gugum langsung bergetar hebat. Rasa takut tiba-tiba saja semakin lama semakin gencar menyerang dirinya, bahkan makin dalam menjajahnya, membuatnya mulai kehilangan keberanian. Pak Gugum yang masih ingin menikmati lebih lama semua kemewahan dan kebahagiaan duniawi, tidak ingin melepaskan begitu saja semua itu. Rentang waktu selama 3 tahun masih dia rasakan kurang untuk menikmati semuanya. Bahkan dengan kondisinya sekarang yang setengah lumpuh, tidak membuat rasa serakah di dalam diri laki-laki itu hilang begitu saja. Itu sebabnya laki-laki itu mulai mencoba untuk bernegosiasi dengan Nyai Dewi Anjani yang menjadi junjungannya. Rasa takut dan khawatir kalau permohonannya akan ditolak sosok itu segera dikesampingkan jauh-jauh oleh Pak Gugum. Maafkan saya, Nyai, tapi apa boleh bila perjanjian awalnya diperpanjang? Ucap Pak Gugum dengan suara bergetar, sedangkan kepalanya tertunduk begitu dalam, tidak berani menatap langsung ke arah sosok yang selama ini menjadi sesembahannya. Tidak bisa, hari ini juga kau harus memenuhi kewajibanmu, wahai manusia, sahut sosok itu sambil membentak dan menghentakkan kaki kirinya yang dalam posisi melayang itu ke tanah, hingga menimbulkan suara nyaring yang mengagetkan Pak Gugum. Aura hitam yang begitu kuat dan memancar dari sosok Nyai Dewi Anjani terasa sangat mengintimidasi, sehingga membuat nyali Pak Gugum langsung menciut seperti sepotong kerupuk yang habis tersiram oleh tetesan air. Sampai akhirnya Pak Gugum pun hanya bisa pasrah dan semakin dalam menundukkan wajahnya. Butiran keringat mulai membasahi tubuhnya. Bukan begitu maksud saya, Nyai. Saya Pak Gugum masih berusaha mempertahankan sisa-sisa keberaniannya untuk menyampaikan keinginannya. Meski kali ini lidahnya mendadak keluh sebelum dia selesai bicara. Sosok Nyai Dewi Anjani menyeringai. Berani kau membantahku, wahai manusia tidak tahu diri. Sekarang kau rasakan akibatnya. Sosok Nyai Dewi Anjani terlihat geram, lalu makin mendekat ke arah tubuh Pak Gugum yang masih terpaku dengan kepala yang masih terus tertunduk. Jangan pernah berani menentangku atau kau akan mati lebih awal dari perjanjian kita, bentak sosok itu yang sepertinya tidak suka bila semua ucapannya dibantah oleh Pak Gugum. Kemudian usai mengucapkan kalimat tersebut tanpa ampun, Nyai Dewi Anjani langsung mengarahkan tangan kurusnya tersebut ke arah leher Pak Gugum, mencekik laki-laki tersebut tanpa memperdulikan teriakan kesakitan yang keluar dari mulutnya. Lalu hanya dalam hitungan detik sosok itu berhasil mematahkan leher Pak Gugum hingga terdengar suara berderak patah sebanyak 2 kali. Krak, krak. Akibatnya darah segar pun menyembur keras dari leher Pak Gugum yang kini hampir terpisah dari tubuhnya. Pak Gugum pun tewas mengenaskan dengan kondisi mata melotot, lidah yang menjulur keluar dan leher yang hampir patah. Tidak hanya sampai di situ, dengan buas sosok Dewi Anjani malah menjilati cipratan darah yang keluar seperti air mancur dari leher Pak Gugum yang sudah patah tersebut. Mulut sosok itu pun kini jadi berlumuran darah. Dinding kamar Pak Gugum menjadi saksi bisu atas peristiwa naas dan mengenaskan yang menimpa laki-laki pelaku pesugihan jual musuh tersebut. Keesokan harinya seperti biasa, pagi itu Pak Jaja datang ke rumah sang majikan karena hendak melaksanakan tugasnya menangani semua usaha tengkulak sayur yang dikelola oleh Pak Gugum, namun kini dipercayakan kepadanya. Baru saja membuka pintu memakai kunci cadangan yang memang diberikan Pak Gugum untuk memudahkan pekerjaan Jaja, tiba-tiba saja Jaja mencium bau anyir yang sangat mengganggu indera penciumannya. Bau apa sih ini? Kok bau busuk begini? Kayak bau bangke. Gumam Pak Jaja yang penasaran dan langsung masuk menuju kamar sang majikan. Semakin Pak Jaja mendekat, justru bau busuk itu malah semakin santer tercium dari arah kamar Pak Gugum. Apa mungkin semalam ada tikus mati ya di atas kamar Pak Gugum? Tapi rasanya tidak mungkin rumah semewah ini bisa dimasuki tikus, kata Pak Jaja heran.
Lalu Pak Jaja yang ingin memastikan segera memanggil Pak Gugum dari luar pintu kamar. Pak Gugum, apa Bapak sudah bangun belum? Tanya Jaja. Tidak ada sautan, tidak ada suara lonceng yang biasa dipakai Pak Gugum sebagai tanda pemanggil Pak Jaja atau Cak Neni. Suasana begitu hening. Sebaliknya, bau busuk bangkai justru malah semakin santer tercium. Ketika Jaja membuka pintu kamar Pak Gugum, laki-laki itu juga tidak kalah kagetnya melihat lalat hijau berterbangan keluar kamar. Astaga, Pak Gugum! Teriak Pak Jaya yang spontan langsung histeris melihat sang majikan sudah terbujur kaku di lantai kamar. Dan posisi terlentang dan darah yang sudah mengering mengucur dari kepalanya yang hampir tanggal dari lehernya. Sementara itu ratusan lalat hijau terlihat mengerubungi jasad Pak Gugum, mengeluarkan suara mendengung. Jaja mencoba mengusir sekumpulan lalat hijau tersebut dengan mengibas-ngibaskan dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menutupi hidungnya. Jaja juga susah payah menahan rasa mual ingin muntah akibat bau bangkai yang sangat menusuk hidungnya, dan bau bangkai tersebut berasal dari tubuh Pak Gugum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Jaja setelah mendapati Pak Gugum ternyata sudah meninggal dunia. Tanpa pikir panjang, laki-laki yang sudah bekerja jadi tangan kanan Pak Gugum selama 3 tahun itu akhirnya berlari keluar kamar untuk memanggil para warga. Dia ingin minta tolong kepada mereka untuk ikut mengurus pemakaman sang majikan. 3 tahun sebelumnya, suasana pasar tradisional pagi itu begitu riuh oleh keramaian warga yang beraktivitas. Setiap hari pasar yang buka mulai jam 2 dini hari hingga pukul 1 siang itu selalu dibanjiri oleh para pembeli. Selain karena letaknya yang sangat strategis berada tepat di depan jalan raya, juga karena semua barang yang dibutuhkan oleh para pembeli dijual lengkap di pasar tersebut. Seorang ibu-ibu baru saja keluar dari sebuah kios toko sembako. Tumpukan kardus dan kantong plastik dengan susah payah dia bawa keluar dari toko tersebut. Sampai akhirnya seorang laki-laki berperawakan sedang dan memakai kaos yang sudah robek di bagian pundak menghampirinya. Mau saya bawakan kemana Bu belanjaannya? Tawar laki-laki itu dengan ramah. Sebuah harapan terselip di hati laki-laki bernama Pak Gugum itu. Setidaknya meski hanya diberi upah kecil berkisar 5.000 sampai 10.000 rupiah, tapi sangat berarti untuknya, terutama untuk penyambung hidup dia dan istrinya. Iya boleh, tolong bawakan ke pangkalan ojek sebelah sana ya, jawab ibu-ibu itu seraya menunjuk ke pinggir jalan raya, di mana banyak tukang ojek pangkalan mangkal di sana. Baik Bu, saut Pak Gugum. Lalu dengan sigap dia angkat semua belanjaan ibu-ibu tersebut. Sebagian dia panggul di atas bahu kanannya, sisanya dia jinjing. Begitulah kehidupan sehari-hari Pak Gugum sebagai kuli panggul di pasar tradisional. Meski pekerjaan itu tidak memberikannya penghasilan besar, namun dia terus menjalani karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menghidupi keluarganya. Tidak jarang Pak Gugum juga suka mendapatkan pengalaman pahit sebagai kuli panggul. Apalagi persaingan antar kuli panggul juga cukup ketat, bahkan seringkali saling menjatuhkan. Pak Gugum pernah difitnah oleh seorang rekan sesama kuli panggul sebagai pencopet yang menyamar jadi kuli panggul. Akibatnya Pak Gugum hampir saja babak belur hendak dihajar warga saat seorang pembeli di pasar mengaku kehilangan dompetnya. Pada saat yang sama Pak Gugum disuruh membawa semua belanjaan orang itu. Untungnya kepala keamanan pasar yang kenal baik dengan Pak Gugum datang membelanya, hingga Pak Gugum akhirnya bisa diselamatkan dari amukan warga. Akhirnya terbukti Pak Gugum memang tidak bersalah saat penjual daging ayam berlari tergopoh-gopoh mengantarkan dompet sang pembeli. Rupanya dompet orang itu tidak sengaja jatuh setelah membayar daging ayam pesanannya. Pak Gugum juga sempat diisengi oleh sesama rekan kuli panggul yang merasa tersaingi olehnya. Pak Gugum dinilai menjatuhkan harga pasaran kuli panggul karena mematok harga jasanya jauh lebih murah hingga merugikan rekan-rekan sesama kuli panggul. Saat Pak Gugum sedang membawakan karung berisi cabai yang dibawa di atas pundaknya, orang itu sengaja diam-diam melubangi karungnya hingga banyak cabai berjatuhan sepanjang jalan. Akhirnya Pak Gugum bukannya mendapatkan upah, tapi malah harus mengganti rugi atas cabai yang berjatuhan di jalan oleh sang pemilik cabai tersebut. Semua pengalaman pahit yang dialaminya tidak membuat Pak Gugum menyerah dan berhenti menjadi kuli panggul, karena dia hanya ingin mencari rezeki halal untuk menafkahi Bu Irma sang istri. Soalnya Pak Gugum sempat ditawari menjadi anggota kawanan pencopet spesialis pasar oleh salah seorang kenalannya. Pak Gugum diiming-imingi upah yang lumayan dan tidak perlu susah payah mengangkat beban berat.
Tapi Pak Gugum yang taat beragama dengan tegas menolak mentah-mentah ajakan kenalannya tersebut. "Maaf Kang, punten pisan, saya mah cuma ingin mencari rezeki halal biar berkah buat keluarga saya," tolak Pak Gugum saat itu. Kenalannya yang tahu kondisi kehidupan Pak Gugum yang miskin dan hidup serba kekurangan tentu saja kesal mendengar penolakan dari Pak Gugum. "Alah, jangan munafik atuh Gum. Mana ada orang yang lebih memilih hidup sengsara kayak kamu? Apa kamu gak mau membahagiakan Bu Irma?" kata kenalannya yang bernama Kang Darta itu sambil tersenyum sinis. "Saya lebih memilih hidup miskin tapi rezekinya halal Kang, daripada hidup enak tapi rezekinya tidak halal," saut Pak Gugum dengan ekspresi tenang. Kembali jawaban Pak Gugum ini membuat Kang Darta emosi. Dia langsung ngeloyor pergi meninggalkan Pak Gugum sambil membanting pintu rumah kontrakan Pak Gugum. Bu Isa, ibu kandung Bu Irma, lebih memilih untuk tinggal bersama Bu Rani, adik Ibu Irma, dan Pak Herman, suami Bu Rani. Bu Isa tidak mau diajak tinggal dengan Pak Gugum dan Bu Irma karena tidak mau hidup sengsara. Pak Herman kerja kantoran dan sudah punya rumah sendiri. Bahkan Bu Isa suka membanding-bandingkan Pak Gugum dengan Pak Herman, menantu yang selalu dibangga-banggakannya. Gugum, harusnya kamu itu kayak Jang Herman, pinter nyari duit. Jangan cuma jadi kuli panggul di pasar yang penghasilannya cuma bisa beli beras 1 liter. Kamu jadi keenakan bikin sengsara anak saya," kata Bu Isa. Bu Irma yang tidak mau ucapan ibunya itu makin menyinggung perasaan suaminya segera menegur Bu Isa. "Sudah tuh Bu, jangan ngomel-ngomel terus. Kan Kang Gugum juga sudah berusaha," ucap Bu Irma mencoba menenangkan Bu Isa. Bukannya berhenti mengoceh, Bu Isa malah makin menjadi-jadi menghakimi Pak Gugum. Semua kekurangan Pak Gugum kembali dia telanjangi, hal yang sering kali Bu Isa lakukan setiap kali kedatangan Bu Irma dan Pak Gugum. "Kamu juga Irma, jangan cuma pasrah jadi seorang istri. Suruh suamimu cari kerjaan yang menghasilkan banyak uang kayak Jang Herman. Biar hidup kamu enak. Lihat tuh adikmu, lebih pintar nyari suami. Kamu malah nyari suami kere begitu," ucapan Bu Isa makin menjadi-jadi. Pak Gugum hanya tertunduk. Sebagai seorang laki-laki sebenarnya dia tidak terima kalau harga dirinya direndahkan begitu rupa oleh sang mertua. Tapi Pak Gugum lebih memilih mengalah karena tidak mau bertengkar dengan Bu Isa yang memang dari dulu tidak pernah menyukainya. Bahkan 2 tahun lalu saat Pak Gugum memberanikan diri untuk melamar Bu Irma, Bu Isa terang-terangan menentangnya. Namun Bu Irma yang memang sudah terlanjur cinta pada kepribadian Pak Gugum sebagai laki-laki yang taat beribadah dan jujur, tetap bersikeras menikah dengan Pak Gugum. Saat itu Bu Irma percaya kalau nanti setelah menikah, dia dan Pak Gugum akan berjuang bersama demi masa depan mereka. Bahkan Bu Irma rela ikut membantu mencari uang dengan menjadi pembantu di rumah keluarga Pak Soni, sang juragan mebel yang merupakan salah satu orang terkaya di kampung mereka. Tabiat Bu Rani juga tidak jauh berbeda dengan Bu Isa. Bu Rani yang merasa lebih unggul dibanding sang kakak dalam mendapatkan suami, suka ikut-ikutan menghujat Pak Gugum. Dan Bu Irma, rasa hormat sedikit pun tidak pernah dia tunjukkan kepada keduanya. Seperti siang itu, kedatangan Bu Irma dan Pak Gugum hendak meminjam uang 300.000 kepada Rani dan Herman untuk membayar kontrakan mereka yang sudah jatuh tempo. Sebenarnya mereka sudah punya uang yang diambil dari upah mingguan Bu Irma sebagai pembantu rumah tangga yang memang dibayar mingguan oleh Pak Soni. Pak Soni berkilah, kasihan melihat Bu Irma, takut Bu Irma dan Pak Gugum butuh cepat uangnya, makanya dia bayar mingguan bukan bulanan seperti orang lain. Namun saat Bu Irma pulang dari rumah Pak Soni, dalam perjalanan pulang tiba-tiba tasnya dijambret. Bu Irma bahkan sempat jatuh tersungkur ke aspal saat didorong oleh salah seorang jambret. Saat dia mencoba mempertahankan tasnya, Pak Gugum yang hari itu hanya mampu membawa uang Rp20.000 saja langsung tercenung. Dia merasa kasihan pada sang istri yang kini mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat insiden penjambretan tersebut. Sayangnya Bu Engkom, pemilik kontrakan yang terkenal galak dan tidak memiliki rasa empati sedikit pun pada musibah yang baru dialami Bu Irma, tetap menagih uang kontrakan bulan ini. "Pokoknya saya tidak mau tahu. Paling lambat malam ini uangnya harus ada. Kalau tidak, kalian harus segera kosongkan kontrakan ini," kata Bu Engkom lugas. "Tapi Bu Engkom, tolong sekali ini saja berikan kami keringanan. Kami janji akan membayarnya minggu depan saat saya kembali dapat upah mingguan dari Pak Soni,"
pinta Bu Irma berharap Bu Engkom mau sedikit berbelas kasihan. Tidak bisa, masih banyak orang yang ingin ngontrak di sini. Orang miskin seperti kalian itu kalau dikasih hati, takutnya malah ngelunjak. Kalian bayar paling telat nanti malam atau keluar. Cuma itu pilihannya. Permisi. Lalu dengan arogan Bu Engkom meninggalkan tempat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.